Usai sudah perjuangan timnas Indonesia U23 untuk mendapatkan satu tiket ke Olimpiade Paris tahun 2024. Kepastian ini didapatkan usai tim asuhan Sintayong menelan kekalahan dari timnas Guinea U23 semalam dalam babak playoff untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024. Gol sematawayang timnas Guinea U23 semalam dicetak melalui penalti ex-pemain FC Barcelona, Ilaix Moriba di menit ke-29. Yuk, simak ulasan bagaimana perjalanan timnas Indonesia U23 demi bisa bermain di Olimpiade Paris tahun 2024 dalam video ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tetap update dengan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Tidak naif rasanya untuk mengatakan timnas Indonesia U23 awalnya bukan merupakan unggulan di Piala AFC U23, bahkan hanya untuk sekedar lolos dari fase grup. Berada di grup A, timnas Indonesia U23 harus bersaing ketat dengan timnas Qatar U23 yang merupakan tuan rumah Piala AFC U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23. Kan jika mengacu pada ranking FIFA, timnas Indonesia berada di peringkat ke-134. Peringkat itu terpaut sangat jauh dengan timnas Australia yang berada di peringkat ke-24, timnas Qatar yang berada di peringkat ke-34, dan timnas Yordania yang berada di peringkat ke-71. Walaupun tidak diunggulkan sejak awal dan berada di peringkat FIFA terendah dibandingkan dengan timnas-timnas lain di grup A, namun timnas Indonesia U23 membuktikan bahwa ranking FIFA tidak selalu bisa menjadi tolok ukur yang menentukan hasil pertandingan. Tim asuhan Sintayong memang kalah dari tuan rumah timnas Qatar U23 dalam pertandingan pembuka grup A. Namun Garuda Muda berhasil mengalahkan timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Dengan hasil itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil lolos dari fase grup sebagai runner-up grup A di bawah tuan rumah timnas Qatar U23 yang keluar sebagai juara grup. Lolosnya Garuda Muda dari fase grup membuat Pratama Arhan dan kawan-kawan memasuki babak perempat final Piala AFC U23, yang mana ini merupakan tonggak baru dalam sejarah timnas Indonesia U23. Di babak perempat final, timnas Indonesia U23 bertemu dengan timnas Korea Selatan U23 yang merupakan juara grup B. Pertandingan melawan timnas Korea Selatan U23 dapat dikatakan sebagai ujian berat bagi tim asuhan Sintayong, sebab timnas Korea Selatan U23 merupakan salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara. Bahkan secara peringkat FIFA, timnas Korea Selatan yang menempati peringkat ke-23 berada di atas timnas Australia U23, timnas Qatar U23, dan timnas Yordania U23 yang telah dihadapi oleh Garuda Muda di fase grup. Namun, apa yang terjadi? Timnas Indonesia U23 lagi dan lagi membuktikan kualitasnya dan membuat setiap lawan-lawannya tidak bisa menganggap remeh Garuda Muda. Bermain hingga babak adu penalti, Garuda Muda kembali berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak semifinal. Pertandingan melawan timnas Uzbekistan U23 sama sekali tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Garuda Muda. Timnas Uzbekistan U23 adalah juara Piala AFC U23 di tahun 2018 dan runner-up Piala AFC U23 di tahun 2022. Tak sebatas sejarah, timnas Uzbekistan U23 juga memiliki ketahanan fisik dan stamina yang berada di atas timnas Indonesia U23. Statistik di atas kertas yang tidak mengunggulkan Justin Hubner dan kawan-kawan untuk lolos ke partai puncak benar-benar terjadi dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia U23 gagal meraih tiket ke final Piala AFC U23 setelah kalah 2-0 dari timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa itu, gol dari Kusai Norkaev dan gol bunuh diri dari Pratama Arhan mengubur mimpi Garuda Muda untuk mengangkat trofi Piala AFC U23. Setelah mengalami kekalahan dari timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal lalu, pertandingan perebutan peringkat ketiga dalam Piala AFC U23 ini menjadi peluang selanjutnya bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa langsung bermain di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan menyakitkan dengan skor akhir 2-1 dari timnas Irak U23 dalam perebutan peringkat ketiga dalam Piala AFC U23 semalam. Garuda Muda berhasil membuka keunggulan melalui gol Ivan Yener pada menit ke-19. Namun timnas Irak U23 merespon dengan cepat melalui gol Zayed Hassen pada menit ke-27. Skor sama kuat bertahan hingga selesainya babak pertama dan tidak ada gol tambahan lagi hingga berakhirnya 90 menit di waktu normal pertandingan. Memasuki babak tambahan waktu, timnas Irak U23 mencetak gol keduanya melalui Ali Yassim pada menit ke-96 yang memastikan kemenangan timnas Irak U23 di pertandingan ini dan kelolosan Irak ke Olimpiade Paris 2024.
Performa impresif Timnas Indonesia U23 di gelaran Piala AFC U23 tahun 2024 ini memang menyisakan banyak cerita dan pujian dari seluruh rakyat Indonesia maupun pihak-pihak lain. Salah satu pujian itu lahir dari pelatih legendaris asal Italia Roberto Mancini yang berhasil mempersembahkan gelar juara Euro tahun 2020 untuk Timnas Italia. Walaupun menguji performa tim asuhan Sintayong secara keseluruhan, sebagaimana disampaikan oleh Hamdan Hamedan yang merupakan staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Roberto Mancini secara khusus melontarkan pujiannya kepada 4 pemain di Timnas Indonesia U23 ini. Keempat punggawa Garuda Muda yang dipuji oleh Mancini secara khusus adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivan Yenner, dan Nathan Choaon. Roberto Mancini juga menyampaikan bahwa Marcelino, Hubner, Yenner, dan Nathan bisa bermain di divisi kedua Liga Italia, yaitu Serie B untuk saat ini maupun dalam waktu dekat. Perjuangan Timnas Indonesia U23 untuk mendapatkan satu tiket di Olimpiade Paris tahun 2024 akhirnya berakhir setelah semalam menelan kekalahan dari Timnas Guinea U23. Bermain di Paris, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan takluk dengan skor 0-1 dari Timnas Guinea U23 melalui penalti Alex Moriba di menit ke-29. Walaupun demikian, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 ini diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit dan hakim garis yang merugikan Garuda Muda. Terlebih, kondisi stadion yang kurang memadai juga membuat pertandingan ini tidak difasilitasi dengan teknologi VAR. Terlepas dari kekalahan semalam, tim asuhan Sintayong sudah mengupayakan yang terbaik dengan segala keterbatasan yang ada untuk mengharumkan merah putih di kancah internasional. Garuda Muda tampil jauh melebihi ekspektasi banyak pihak, bahkan sudah melebihi target Ketua Umum PSSI yang menargetkan Garuda Muda bisa lolos sampai perempat final Piala AFC U23. Kegagalan untuk bermain di Olimpiade Paris tahun 2024 ini bukan akhir dari segalanya. Kita sama-sama bisa melihat bagaimana dahsyatnya perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong yang akan menjadi bekal berharga di kompetisi-kompetisi yang akan datang. Gimana nih menurut teman-teman performa Garuda Muda dalam berjuang menuju Olimpiade Paris 2024? Yuk, tulis semangat dan apresiasi teman-teman untuk Garuda Muda di kolom komentar ya.